Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Anda pasti sudah tahu bagaimana hasil modifikasi tim Fitra Eri untuk Nissan Silvia S14 ini untuk ajang IMX Live Mods. Nah, di video kali ini saya akan lihatkan ke Anda behind the scene-nya. Bahkan pada saat saya nge-shoot video ini, saya juga belum tahu bagaimana hasilnya. Dan di video kali ini Anda bisa lihat bagaimana tim kita merancang mobil ini dari awal sampai akhirnya jadi seperti yang Anda lihat, yang seperti ini nih. Yang saya juga nggak tahu ini apa di gambarnya sekarang. Oke, jadi mobil ini begitu kami dapat, langsung dapat mobil bener-bener yang paling busuk lah gitu ya. Bodinya busuk, kemudian dia interiornya so-so. Yang lain tuh kelihatannya interiornya nggak ada gitu, nggak lengkap. Tapi sebenarnya pada saat syuting yang hari pertama tuh ternyata belum dipasang aja interior Supranya Ridwan, kemudian beberapa interior Mitsubishi GTO-nya Om Mobi gitu. Tapi ternyata mereka ada lengkap semua juga gitu ya. Jadi ini yang paling buruk. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita napasnya restorasi modifikasi. Nah, setelah gong mulai itu waktunya cuma 1 bulan dan itu waktu yang sangat cepat. Dan yang paling penting dari sebuah modifikasi itu kan ide. Ide itu harus bagus dulu idenya. Nah, biasanya di IMX Live Mode sebelumnya saya itu idenya biasanya berbau-bau futuristis. Misalnya seperti Datsun Gobion yang jadi seperti ini, lengkap dengan kecanggihan teknologinya. Wah, hujan lagi. Nggak apa-apa. Masih kedengeran kan? Nah, tuh. Kemudian untuk di Toyota Vios X-Taxi saya bahkan itu dibikin Sultan Taxi gitu. Tapi ini nggak bisa. Ini mobil JDM tahun 90-an. Jadi saya harus ngobrol dengan yang punya. Dan setelah ngobrol dengan yang punya, kita came up with the idea bahwa modifikasi mobil ini harus period correct. Jadi harus modifikasi 90s. Tidak boleh kita pakai unsur-unsur modern. Dan tema yang kita pilih adalah bikin mobil ini seperti mobil JGTC di tahun 90-an, Japan Grand Touring Car Championship, yang itu bentuknya seperti ini mobilnya. Nah, sekarang mobilnya ini kita di minggu kedua loh, udah minggu kedua ini mobil baru mau masuk set, bahkan belum selesai semuanya di epoxy, tapi kita udah ketemu beberapa timnya. Kita lihat tuh. Oke, baru aja kita meeting dan ini saya perkenalkan tim Fitra Eri untuk IMX Live Mods. Mungkin di video sebelumnya juga Anda sudah lihat ya, di sini ada Om Firdi dari Dunia Warna, ini yang akan ngurusin stikernya. Jadi yang stiker yang kemarin hari itu hasil kerja dari timnya Om Firdi. Ada Om Dance Motor, ini udah beberapa kali kerjasama untuk perlampuannya, dan kita sepakat lampunya itu tidak mengambil konsep modern, tapi mengambil konsep 90s seperti di mobil balapnya. Nah, di meeting awal kita bikin lampunya itu diganti dengan lampu yang lebih kecil, proyektor teknologi 90-an, dan ada air scoop-nya. Walaupun mesin nggak diapa-apainnya, tapi air scoop itu adalah salah satu yang lazim di dunia balap gitu ya. Terus lampu belakangnya kita smoke hitam biar lebih simple, lebih garang gitu ya mobil. Jadi lawan juga mau nyusul tuh takut, garang mobil. Oke, kemudian ada Om Calvin. Apalah arti sebuah mobil balap atau mobil bergaya racing kalau suspensinya nggak diganti? Dan kita pakai suspensi yang juga legendaris dari Jepang. Karena ini mobil JDM, kita pakai suspensi dari Jepang, dari Tein. Dan Tein udah disiapkan yang Z. Flex Z ya, Flex Z. Jadi Flex Z itu dia masih bisa untuk dipakai harian, tapi juga capable juga untuk sirkuit karena dia adjustable height. Ini juga adjustable kan, kekerasannya ya, kekerasannya bisa adjustable. Jadi kalau mau di jalan raya kita empuk, kalau mau mau track day kita kerasin. Dan dia camber juga udah bisa di setel dari suspensi itu.
Kemudian ada Om Marzel dari Pentaprima ini yang berkolaborasi dengan Ko Erik dari dari Wet Gloss untuk bikin cat dasar dari mobil ini. Dan kita tahu sendiri Wet Gloss luar biasa. Mobil balap biasanya dicat tuh asal-asalan, udah asal putih aja. Tapi enggak, ini kita pakai standar pengecatan yang tinggi, tapi warnanya tetap dipilih yang bukan metalik ya. Betul lah ya, period seluruh. Period korek. Period korek ya. Period korek itu penting. Iya, makanya jadi kita nggak bisa hanya mengejar nilai. Tim kami pokoknya bukan mengejar nilai, tapi mengejar otentisitas juga ya. Harus otentik gitu loh modifikasinya. Oke, terus abis itu ini yang sebenarnya tugasnya juga nggak kalah berat, itu ada Om Riksi dari Vinci. Jadi Vinci ini akan ngurusin interior. Tapi belum pernah ngurusin interior mobil ala balap kan sebelumnya kan. Bayangkan baru kayak ya teknik standar gitu lah. Iya. Jadi sudah kita putuskan bahwa interiornya juga akan bergaya balap walaupun masih road legal. Karena ini penting untuk mobil ini road legal karena mobil ini masih dipakai di jalan raya bukan untuk balapan. Jadi kita masih pakai seat belt 3 titiknya mungkin ya, rencana awalnya ya kita pakai jok semi bucket, dan tapi jok semi bucketnya akan dibuat coraknya oleh Vinci. Iya, betul. Ya, untuk menyesuaikan dengan karakter mobilnya. Jadi hanya ada 3 unsur warna nanti di joknya, putih, hitam, dan merah. Tidak ada warna lain. Kemudian juga dashboard mungkin akan direkondisi juga oleh Vinci. Kemudian setir juga kita akan ganti setir balap yang period korek juga 90, serta karpet dasar ini akan diganti semua oleh Vinci dan diganti dengan bahan yang lebih indah dipandang mata sekaligus juga lebih tidak flammable ya, karena jadi kita ada ke arah balapnya gitu ya. Dan kemungkinan juga di rapat awal ini kita berpikir untuk pakai roll cage. Roll bar di bagian belakangnya. Kenapa nggak sampai ke depan? Karena satu, bukan buat balap. Dan kalau sampai depan, itu bisa tidak road legal. Malah lebih berbahaya. Kalau mobil jalanan dipakai buat sampai depan bisa kena kepala. Sedangkan kalau di belakang, minimal ada tiangnya itu yang belakang. Satu belakang nggak ada penumpang, kita hilangkan semua bangku. Dan kalau kebalik mobilnya, itu dia masih menambah selamat. Dan secara visual itu cocok untuk mobil yang tampilannya udah seperti ini. Jadi gitu kira-kira. Yuk sekarang kita lihat mobilnya. Oke, deadline-nya tinggal 2 minggu lagi. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 9. Tanggal 9 harus selesai di tanggal 30 kira-kira. Artinya, masih ada 3 minggu lagi lah, 3 minggu. Masih ada 3 minggu lagi, tapi itu juga waktu yang sangat mepet. Oke, sekarang tim sudah mulai mengerjakan mobil ini.
akhirnya setelah kira-kira 1 bulan lebih sedikit dan 1 hari sebelum mobil ini harus di loading ke IMX 2024, mobilnya sudah kelar. Well, menurut tim memang masih ada 1-2 hal yang 1 jam 2 jam lagi akan dipasang di mobil ini, tapi secara keseluruhan 99% mobil ini sudah selesai dan sudah bisa di-refill. Saya penasaran sekali, kalau dilihat dari siluetnya ini sudah berbeda, kelihatan ada wing yang besar di belakang, tapi seperti apa wujudnya? Sebelum saya buka mobil ini, saya ingin Anda melihat lagi mobil ini kondisinya sebelum ditangani oleh tim Fitra Eri. Seperti ini. Well, dalam 1 bulan mobil ini sudah berubah menjadi 1, 2, 3, buka! Wow. Ini benar-benar seperti yang kita omongkan di meeting, dieksekusi dengan sempurna oleh semua anggota tim. Lihat ini, livery merah putih yang memang sengaja dipilih karena bukan hanya ini typical racing livery di Japan Grand Touring Car di tahun 90-an, tapi juga merefleksikan Indonesia juga merah dan putih. Kemudian stiker-stiker sponsor ini diadopsi menggunakan brand-brand yang mendukung pembuatan mobil ini semua. Jadi heritage-nya kental, tapi informasi yang ada di sini juga adalah informasi yang aktual sesuai dengan mobil ini. Ini bahkan di atas ekspektasi saya. Pertama kita ngomong catnya dulu. Ini catnya, well, saya mau bilang apa lagi? Wet gloss nggak pernah mengecewakan sama sekali. Tapi ada yang unik di sini. Saya tidak pilih wet gloss dengan coating yang benar-benar flat ya ininya, tidak ada kulit jeruk yang flat. Karena apa? Karena itu terlalu modern, tidak sesuai dengan periode mobil ini. Jadi saya minta ke Ko Erik untuk cat dengan kontur seperti di tahun 90-an. Anda bisa lihat kulit jeruknya, ini kulit jeruk yang tahun 90-an. Kemudian dipadu dengan permainan stiker yang sangat cantik oleh Max Decals. Nanti masing-masing dari tim Fitra Eri akan menjelaskan secara lebih detail apa saja yang mereka aplikasikan di sini. Lampu sesuai dengan permintaan, lampu kita ganti, bukan lampu aslinya lagi, tapi ini lampu proyektor. Dan ini proyektornya bukan proyektor modern. Saya minta ke Dance Motor untuk menggunakan proyektor dengan teknologi 90-an. Dan di sini ada air scope, yang air scope itu diletakkan di kiri sesuai dengan arah dari air intake yang ada di mesin Nissan Silvia ini. Body kit semua berpadu keren sekali. Kemudian kita masuk ke kaki-kakinya. Ini
velg HSR dan ban Dunlopnya ini pas sekali. Ininya pas, stance-nya pas, kemudian bentuk velgnya juga 90 sekali, dan tidak lupa ada big brake kit dari HSR, serta ban Dunlop di Reza DZ102-nya ini juga profilnya tuh mengotak, benar-benar seperti ban balap di era 90-an. Suspensi tentunya harus senada juga dengan napas mobilnya. Sangat gampang untuk kami kalau misalnya kami mau pasang air suspension tapi tidak cocok dengan tema mobil balap, karena mobil balap tidak pakai air suspension. Jadi kami gunakan coil over suspension dari Tain. Jadi dia bukan hanya lebih bagus handlingnya, tapi dia juga bisa diatur tinggi rendahnya secara mekanikal. Dan ini kami pasangkan di mobil ini, jadi kalau misalnya mau jalan harian tinggal ditinggikan, mau track day tinggal direndahkan, bahkan kekerasan dari suspensinya ini juga adjustable. Lampu sen ini di smoke, karena kalau Anda hidup di tahun 90-an, Anda pasti tahu tren smoke itu benar-benar kuat. Bahkan di mobil balap JGTC pun tren smoke itu dipertahankan sampai ke belakang. Lihat ini lampu belakangnya, jadi keren sekali, menambah kesan maco dan kesan misterius dari mobil ini, karena ini di smoke, dan ini di smoke-nya dicat ya, bukan dengan stiker. Jadi di white glass itu di stiker smoke, di cat smoke, dan ini ketika lampunya menyala ini masih tembus. Kemudian wingnya, ini adalah wing yang bukan wing abal-abal, ini benar-benar menempel sempurna ke body, dan ini dari carbon fiber. Ini mau dinaikin juga bisa, bukan seperti wingnya kompetitor saya di Vios Challenge yang bisa melihat-melihat, enggak, ini proper carbon fiber. Nah, di sini ada satu parts yang belum dipasang tapi akan dipasang dalam 2 jam lagi, yaitu knalpotnya. Kebetulan knalpotnya mengalami kendala pengiriman, jadi pada saat jadwal syuting ini belum sempat datang, tapi nanti kita akan pasang knalpot racing di sini. Walaupun sebenarnya bagian knalpot itu bagian dari mesin, dan mesin itu tidak dinilai, tapi untuk visual yang keren kita pasangkan knalpot racing di sini. Walaupun interior mobil ini di awalnya ya lumayan masih fungsional, tapi itu tidak menghalangi tim kami untuk ngerombak total interiornya. Kursi sudah diganti dengan semi bucket. Kenapa semi bucket bukan full bucket? Karena ingat bahwa mobil ini bukan untuk balap, tapi ini racing inspired. Jadi tetap harus nyaman untuk digunakan, tapi kalau misalnya Anda sesekali mau track day, dia sudah dilengkapi dengan 2 buah lubang untuk dipasangkan seat belt 4 titik. Dan kemudian di bagian belakang kita rear seat delete. Jadi tidak ada lagi kursi belakang, semua digantikan dengan roll cage. Jadi kalau sekali mau track day, ini sudah lumayan aman. Dashboard semua ini dilapis dengan Alcantara dengan jahitan merah. Kenapa Alcantara? Alcantara adalah material yang banyak digunakan di dunia motorsport, dan juga Alcantara itu membuat dashboard tidak memantul ke kaca depan di saat siang hari. Dan pemakaian Alcantara juga ini di setir. Setir kita lapis lagi dengan Alcantara dan kulit. Tapi setir kita punya 2 set. Yang pertama ini kalau misalnya mau dipakai santai di jalanan, tapi kami juga punya setir racing dengan Boss Kit, dan setir racingnya juga setir racing 90s dari Momo Tuner yang kita pasangkan di mobil ini. Mungkin pada saat pameran kita akan pasangkan Momo Tuner itu. Karpet-karpet di bawah ini juga diganti, ini dikerjakan oleh Vinci, dan ini diganti dengan material yang warnanya hitam dengan stitching merah juga, jadi motorsport sekali, dan dia bukan material yang posh atau yang mewah gitu ya, tapi ini material yang memang cocok untuk digunakan di mobil balap. Sebenarnya mobil balap asli tidak ada karpetnya, tapi ya ini mobil masih buat di
jalanan. Jadi kita kasih karpet yang bernuansa motorsport, yang durable, yang gampang untuk dibersihkan. Karet-karet ini juga kami benahi semua. Jadi sekarang suara tutup pintunya seperti ini. Kayak Eropa, nggak ada gelondeng gitu, nggak ada, benar-benar kayak Eropa. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesin tidak dinilai sama sekali, tapi rasanya gatel aja gitu kalau mesin dibiarkan berantakan. Makanya mesinnya dicat merah, jadi Nissan serta twin cam 16 valve-nya juga makin kelihatan. Kemudian material peredam ini kami lepas untuk memperlihatkan bahwa di bawah sini juga dicat. Lagian material peredam itu nggak cocok buat motorsport karena dia gampang terbakar kalau ada sesuatu dari mesin. Sekarang kita akan dengarkan dari masing-masing tim Fitra Eri untuk menceritakan ke Anda modifikasi yang lebih detailnya. Hai, Wilujeng Sumping ya. Maverick sana crazy ya. Watashi wa abdi, saya tak kira nakal. Mobil Fitra Sanke dikerjakan saya. Jadi restoration set ke white solid ke penta prima. Mobil busuk itu betul-betul ketok-ketok, dempul-dempul semua wet gloss ke. Tak kira nakasen wet gloss ke restoration full segoi nih. Hai, arigatou gozaimashita. Halo, saya Dadan dari Dans Motor, yang mana untuk kali ini di event Late Models 2024 IMX kita garap mobilnya Om Fitra. Kali ini kita kebagian untuk garap lampunya ya. Untuk lampu kita menggunakan ala-ala tahun 90-an ya. Yang mana teknologinya menggunakan teknologi tahun 90-an itu seperti Nissan Seviro. Ini teknologi Nissan Seviro. Jadi mobilnya mobil balap dibuat sesuai dengan temanya. Ini ada saluran buat ke airscope. Proyektornya proyektor tahun 90-an. Jadi bukan menggunakan proyektor-proyektor yang modern ya. Kita kebagian untuk garap headlamp sama stop lamp dibuat smoke. Dan ini benar-benar murni tema mobil-mobil tahun 90-an di era balapnya. Itu yang bisa kami persembahkan di mobilnya Om Fitra Eri untuk Late Mod IMX 2024. Perkenalkan, saya Riksi dari Vinci ID. Lokasi Vinci itu di Tangerang, Cikokol, Kebonanas. Nah, saya jadi tim Fitra Eri itu untuk pengerjaan interior. Jadi untuk pengerjaan interior ini cukup lumayan sulit, karena sulitnya itu mobil nggak di Vinci. Jadi ada di beberapa kayak di bengkel, tempatnya tuh bengkel, ada 2 bengkel, 3 bengkel, jadi bolak-balik set jok interior. Nah itu aja sih untuk kesulitannya. Tapi kalau untuk pengerjaan kita pasti tetap rapih dan presisi. Halo, perkenalkan nama saya Calvin, saya perwakilan dari Tein Indonesia ya. Jadi untuk proyek kali ini kita dari Tein juga ada ikut support ya. Kita ikut support berupa coilover. Coilover yang kita pakai di sini itu Tein Flex Z. Nah, jadi si Tein Flex Z ini, coilover ini, dia itu ya mungkin seperti pada coilover biasanya. Jadi bisa di-adjust tinggi rendahnya. Terus yang ini juga ada setelan ini ya, setelan kliknya ya. Jadi untuk tingkat kekerasan dan kelembutannya juga. Nah, cuman karena ini flex Z, jadi yang dinaik turunin itu tuh bukan pernya doang. Jadi sama shocknya juga. Jadi kayak ada selongsong yang bisa dinaik turunin. Nah, jadinya performance-nya itu mau tinggi mobilnya berapapun itu nggak berpengaruh. Nah, kemudian untuk sasis yang S14 ini juga udah ada setelan camber ya. Jadi itu juga untuk memperkuat sama konsepnya si Om Fitra sendiri yang lebih ke arah motorsport. Jadi bener-bener kayak udah ready lah untuk dibawa ke track. Nah, untuk pengerjaannya sendiri itu juga nggak terlalu sulit ya, karena memang ini barang yang didedicated buat untuk mobil ini, S14. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih seluruh tim Fitra Eri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih banyak. Walaupun nggak semua tim Fitra Eri bisa hadir di syuting hari ini, tapi mereka mewakili kerja keras dari seluruh anggota tim. Kira-kira menang nggak? Pasti. Kita akan lihat bagaimana hasilnya di IMX 2024.
Berikan dukungan Anda dalam bentuk komentar atau Anda bisa ke IMX memotret mobil ini dan posting di sosial media Anda. Tapi apapun yang terjadi, nanti namanya kompetisi ya, tergantung penilaian juri, tapi kami sangat senang bisa menyulap sebuah Nissan Silvia S14 Kouki yang sangat busuk kondisinya menjadi mobil yang luar biasa ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, Instagram tim Fitra Eri, Instagram NMAA, dan jangan lupa untuk hadir di IMX dari tanggal 4 sampai 6 Oktober 2024. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.